Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi a'tana ni'aman katsiran alladzi la tuhsa wa la tu'ad wa hiya min ni'matil iman wal islam wa syahri ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin pemirsa TV CSM dimanapun berada, mudah-mudahan di dalam lindungan Allah dan serta hidayah Allah dan diberikan kesehatan wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan membahaskan tentang tingkatan-tingkatan puasa. Yang saya akan membahaskan tentang tingkatan itu dari kitab Al-Imam Ghazali yang bernama Ihya Ulumuddin. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Seberapa banyak orang yang berpuasa tetapi tak mendapatkan dari puasanya itu kecuali kelaparan dan dahaga saja. Jadi di sini Al-Imam Ghazali membahaskan tingkatan orang berpuasa. Yang pertama adalah puasanya orang yang awam. Orang yang awam kalau di dalam bahasa kita disebutlah juga dengan kelas SD ataupun TK. Mereka berpuasa cuman menahan lapar dan haus. Mereka sahur dan mereka juga berpuasa bersama orang-orang yang beriman yang lain di waktu azan maghrib. Dan ini kita haruslah memulai dari tingkatan yang paling rendah ini untuk menaiki tangga yang pertama, barulah kita melanjutkan ke tangga yang selanjutnya. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun yuftirna as-shaim, ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, al-kadhibah wal ghibah wan namimah wal yaminil kadhibah wa nazaru bisyahwah. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah berbohong, dan kedua adalah ghibah ataupun bergosip, dan ketiga an-namimah yaitu mengadu domba, dan keempat adalah al-yaminul kadhibah yaitu bersumpah palsu, dan juga ada an-nazaru bisyahwah, memandang dengan penuh syahwat, membangkitkan syahwat. Jadi tingkatan kedua ini adalah tingkatan orang khawas, orang yang khusyuk. Jadi mereka menggunakan bulan puasa ini sebaik-baiknya dan memperbanyak ibadah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagilah kita di zaman sekarang, di zaman modern dan canggih ini, kita punya HP. Dari HP kita bisa membuka media sosial seperti Facebook, TikTok, WhatsApp dan lain sebagainya, yang di dalamnya banyak menyebarkan hal-hal yang baik, dan juga sebaliknya banyak hal yang tidak baik. Ketika pertama kali kita membuka Facebook, kita pun membaca dengan hal-hal yang baik, mencari kabar, tetapi di sana juga terdapat gambar-gambar, video-video yang membangkitkan syahwat kita, sehingga kita pun larut dengan kemaksiatan di bulan puasa. Jadi ini adalah kelompok orang yang sangat merugi sekali. Dan ini walaupun dia tidak makan dan tidak minum, tetapi dia termasuk golongan yang dapat menurunkan nilai dari pahala puasa itu. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lidah ini adalah juga sangat mudah untuk kita membuat dosa. Kita membicarakan hal buruk orang lain, serta kita dapat mengandu domba, dan kita pun timbul sifat dengki di dalam hati kita. Itu adalah sesuatu yang dapat membatalkan puasa bagi tingkatan orang yang kedua, yaitu khawas, orang yang istimewa. Dan ketiga adalah tingkatan khawasul khawas, yaitu yang sangat teristimewa. Tidak lain mereka lah puasanya para nabi, siddiqin, wa syuhada, wa salihin. Mereka,
dapat menggatalkan puasa apabila hati mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap harinya mereka, setiap hembusan nafas naik turun mereka hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang awam harus berusaha untuk seperti mereka yang sudah jauh tingkatannya. Dan kita haruslah sebagai orang muslim jangan puas untuk kebaikan yang kita lakukan. Selalu kurang, itulah yang terbaik. Apabila kita selalu berkurang dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, jatuh-jatuhnya kita pun insya Allah itu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa taala karena melawan hawa nafsu, dan juga jatuh-jatuhnya juga kita di deretan orang-orang yang istimewa lah jatuhnya. Jadi 3 tingkatan itu dari bawahlah kita menjalaninya dalam madrasah Ramadan ini, yaitu tingkatan SD, tingkatan SMP, dan tingkatan kuliah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, an-nazaru sahmun min sihami syaitan. Sesungguhnya pandangan mata itu adalah salah satu dari panah-panah syaitan. Dari mata inilah yang akan membangkitkan syahwat, walaupun kita mengetahui di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala mengekang jin, memekang iblis. Apakah itu yang dimaksud? Inna syaitana la yajri min bani Adam min majriyatid dam fadayqu majariyahu bil ju'. Sesungguhnya syaitan berjalan di dalam diri anak Adam ini melalui aliran darah. Maka persempitlah aliran darah itu, persempitlah jalan syaitan itu dengan ju', dengan menahan lapar. Jadi apabila seseorang pada di bulan puasa ini masih melakukan maksiat, masih senang dan gemar dengan maksiat, berarti nafsu mereka lah yang sedang mereka lawan. Nafsu mereka sudah condong kepada yang ke tabiat-tabiat syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila seorang yang akalnya dapat menang atas syahwatnya, itulah mereka yang lebih baik daripada malaikat. Dan idza ghalabatis syahwa min uqulihi, apabila syahwat itu menang daripada akalnya, maka mereka itu syarrun minal bahaim, lebih jelek daripada hewan-hewan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah makna daripada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan, lebih baik daripada malaikat, lebih baik dari malaikat Jibril, yang mana Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra Mi'rajnya mau menuju ke Arsy, maka malaikat Jibril berkata, engkaulah yang melanjutkan perjalanannya Muhammad, sesungguhnya aku apabila melangkah maka aku akan binasa. Nah, itu salah satu daripada kemuliaan manusia, yaitu yang diwakilkan pada Nabi Muhammad SAW. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami lemparkan mereka kepada sejahat-jahatnya makhluk, serendah-rendahnya tempat. Yaitu siapa? Itulah mereka yang kalah daripada syahwatnya. Jadi mudah-mudahanlah puasa di kali ini kita jadikan lebih baik, tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lidah, pendengaran, hati kita, dan juga semuanya panca indera kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita jaga agar tidak menuju ke maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan di dalam puasa ini dan memberikan kita ajr ataupun pahala sebaik-baik pahala dan digolongkan bersama orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.